Yo, para Wibu No Lab, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini, gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Shikigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 221 sampai dengan chapter 226. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cek ya, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Cerita dibuka dengan Samal yang ngebuka gerbangnya. Tapi Makoto nggak peduli sama hal yang dilakuin Samal dan dia malah ngebuat panah sihir yang mengelilingi Samal. Pas Makoto nembakin panahnya ke arah Samal, panah itu malah berbalik ke arah Makoto. Tapi sama Makoto langsung dibalikin lagi. Dan Samal langsung menyapu bersih semua panah sihirnya Makoto karena yang gak guna juga gitu kalau dia balikin lagi. Yang ada malah dibalikin lagi sama Makoto ke arah Samal yang jadinya balik-balikan doang gitu. Dan pas Makoto ngeliat ke arah ruangan yang ada di dalam gerbangnya Samal, sekumpulan monster keluar dari dalam sana. Tapi sebelum monster itu nginjekin kaki di Asora, semua monster itu langsung pada mati. Karena Shiki yang pakai cincin kabut Niflheim dengan skala yang luas. Abis itu Makoto langsung nembakin panah sihirnya ke topeng Samal. Topengnya Samal pecah, tapi langsung regen lagi. Dan pas Makoto pakai sakanya, sambil ngeliatin ruang yang dibuka Samal, Makoto kaget banget karena ruangan yang ada di dalam gerbangnya Samal itu bisa pindah-pindah dunia. Dan yang sekarang yang diliatin Samal adalah dunia di zaman modern. Dan Samal juga ngeluarin sebuah roket dari dalam gerbangnya. Makoto nggak peduli sama rudal yang dikeluarin Samal karena ya semua rudal itu langsung hilang abis bertabrakan sama manusia sihirnya Makoto. Setelah itu pas Tomoe melaporkan ada yang nggak beres sama ruangan di sekitar, Samal nembakin berbagai senjata, mulai dari senjata dari zaman kuno sampai senjata zaman modern. Tapi Makoto nggak ambil pusing dan langsung nembakin panah sihirnya yang ngebuat semua senjata yang dikeluarin Samal itu hancur dalam satu kali tembakan. Dan dari serangan barusan, Makoto menemukan kelemahannya Samal, atau lebih tepatnya titik vitalnya Samal. Karena Makoto sadar kalau regennya Samal itu melambat setelah dia menyerang Samal. Dan dengan senyum saikonya, Makoto terus nembakin panah sihirnya ke titik vital Samal sambil menghina Samal dengan bilang, "Dewa Korasa Momono." Dan itu bikin Samal kesel banget sama Makoto. Ya mulutnya Samal sih bilang kalau dia nggak bakal maafin Makoto. Tapi kenyataannya ya Samal lagi nyoba buat kabur dari Makoto. Makoto sama Tomoe udah buat penghalang biar nggak ada orang yang bisa keluar masuk seenaknya. Dan juga biar si Samal ini nggak kabur. Tapi dari apa yang dilaporkan Tomoe, penghalang itu nggak berlaku ke eksistensi seperti Samal. Setelah itu Makoto mendekati Samal dan tanpa babi bu Makoto langsung nonjok mukanya Samal pakai manusia sihirnya. Tapi tiba-tiba Samal ngucapin salam perpisahan sambil menghina Makoto. Dan abis itu Samal menghilang. Dan karena Makoto nggak mau ngebiarin Samal kabur, Makoto langsung nyari Samal pakai sakainya. Pas ketemu Makoto langsung ngerobek langit pakai manusia sihirnya dan itu menciptakan robekan dimensi. Dan Makoto memasukkan tangan manusia sihirnya ke robekan dimensi itu. Tomoe sama Shiki nanya, apa Makoto berniat mengejar Samal? Yang dijawab sama Makoto, enggak. Dia nggak punya niatan buat ngejar Samal, tapi dia bakal nyeret Samal balik lagi ke Asora. Tomoe ngasih saran ke Makoto buat bikin Samal jadi budaknya Makoto aja karena ya bisa aja gitu Samal berguna sewaktu-waktu buat Makoto pulang ke Jepang. Tapi Makoto menolak dan bilang selama urusannya sama Dewi Bak belum selesai, dia nggak bakal pulang ke Jepang. Selain itu, Makoto juga ngomong kalau pikirannya sekarang itu dipenuhi sama menyiksa Samal karena berani-beraninya Samal ngatain kedua orang tuanya. Setelah itu, Makoto langsung nyeret Samal balik lagi ke Asora dan pas Samal sampai di Asora, dia disambut sama Makoto yang tersenyum psycho sambil bilang, "Welcome back to my home, Samal." Setelah itu, Samal nembakin beberapa sihir cahaya dari dalam gerbang ke arah Makoto. Tapi Makoto nggak peduli dan ngebiarin semua serangannya Samal mengenai dia atau lebih tepatnya mengenai manusia sihirnya. Dan betapa shocknya Samal pas ngeliat Makoto yang nggak kena damage sama sekali dari serangannya barusan. Bahkan manusia sihirnya Makoto tuh kegores aja kagak. Dan abis itu Makoto langsung mukul mukanya Samal pakai tangan manusia sihirnya karena saran dari Shiki. Tapi Makoto ngerasa kayak ada yang kurang gitu kalau cuma nonjok doang kan.
Makanya dia minta Shiki buat menemui Emma dan meminta semua Dropnir yang mau dibuang dari Emma. Dan di sini Makoto itu mau jadiin si Samal sebagai bahan eksperimennya dengan nembakin panah sihir yang membawa Dropnir. Habis itu Makoto langsung ngebuat panah sihir, dan karena sekarang Makoto juga ngebawa Dropnir, Makoto langsung nembakin semua panah sihirnya yang ngebawa Dropnir ke arah Samal yang lagi dipukulin sama tangan manusia sihir Makoto. Gak lama setelah itu, Shiki datang sambil ngebawa banyak Dropnir yang udah gak dipakai. Dan dengan senyum psikonya, Makoto nembakin semua Dropnir itu ke arah Samal. Tapi Makoto sengaja nggak ngenain titik vitalnya Samal biar Samal itu nggak mati. Setelah itu, Samal yang bentuknya udah nggak karuan dibawa sama tangan manusia sihir Makoto mendekati Makoto. Makoto bilang kalau kematian cuma akan membawa Samal sebuah kedamaian. Makanya daripada ngebunuh Samal, Makoto akan ngebikin Samal jadi subjek eksperimen dan lanjut menyiksa Samal. Setelah itu, cerita berpindah ke labnya Shiki yang di sana ada Samal yang lagi jadi subjek eksperimennya Shiki. Sedangkan di kamar Makoto, Makoto baru sadar kalau Asora itu telah berkembang dan Makoto ngeduga kalau itu karena dia berhasil mengalahkan Samal. Setelah itu, Makoto pakai sakainya dan mendapatkan fakta kalau Asora telah berkembang 100 km ke segala arah, yang mana luasnya itu menyamai luas dunianya Dewi Bak. Tapi pas Makoto pakai sakainya, dia menemukan suatu hal yang aneh, dan gak lama setelah itu Tomoe masuk ke kamar Makoto dengan muka panik. Dan sesuai sama apa yang Makoto prediksi, Tomoe melaporkan sesuatu yang aneh yang tadi Makoto rasain. Setelah itu, Makoto mengajak Tomoe, Mio, dan Shiki buat menyelidiki hal yang aneh itu. Dan pas mereka sampai di lokasi yang mereka tuju, mereka ngelihat kuil Shinto dan berbagai bangunan lainnya yang punya desain bangunan khas Jepang zaman Edo. Makoto menduga kalau itu semua adalah hadiah lain dari Susanoo. Setelah itu, Makoto ngeliat Shiki yang kecapean abis berteleportasi. Karena ya tempat mereka berteleportasi emang cukup jauh, jadi wajar gitu kalau Shiki kecapean. Habis itu Makoto nanya, apa sihir teleportasi di luar angkasa juga akan bikin orang kecapean? Yang dijawab sama Mio, ya enggak gitu, karena dia pakai sihirnya secara naluriah. Jadi ya Mio nggak tahu gitu secara konsepnya seperti apa. Sedangkan Tomoe jawab kalau sihir teleportasi di luar angkasa akan memakan banyak stamina dan energi sihir. Tapi Makoto nggak perlu khawatir karena Makoto itu punya stamina dan energi sihir yang gila banget. Setelah itu Tomoe nunjuk berbagai bangunan yang ada di depan mereka. Tapi Makoto nggak bisa nemuin sesuatu yang aneh walaupun dia itu udah pakai sihir persepsinya buat nyari hal yang aneh di tempat itu. Habis itu Mio nunjuk gapura kuil Shinto sambil nanya itu apa. Dan Tomoe menjelaskan semuanya, mulai dari Shinto, bangunan Shinto, kuil Shinto, dan buat apa kuil Shinto itu. Sedangkan Makoto dia daripada ngejelasin, dia lebih milih untuk memberikan contoh ke Mio dan Shiki tentang aturan dan cara berdoa di kuil Shinto. Setelah itu mereka jalan melewati gapura kuil Shinto, di mana Shiki sama Mio itu ngelihat sekeliling karena ya ini pertama kalinya bagi mereka ngelihat suasana kayak gitu. Sedangkan Tomoe dia udah biasa karena ya dia sering ngelihat kuil-kuil beginian atau suasana seperti ini di dalam ingatannya Makoto. Setelah mereka sampai di depan kuil Shinto, mereka bisa ngelihat ada 3 kuil di sana. Di depan mereka ada kuil Shinto yang udah jelas buat nyembah Susanoo. Terus di sebelah kanan ada kuil Buddha buat nyembah Dewa Siwa atau Dekokuten. Dan di sebelah kiri ada kuil Yunani kuno yang dipakai buat nyembah Dewi Athena. Setelah itu Makoto ngajak ketiga servannya buat melakukan etika kunjungan kuil sambil ngajarin mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengunjungi kuil. Setelah selesai melakukan itu, Makoto pergi ke sebuah bangunan yang gak jauh dari kuil. Karena Makoto merasakan kehadiran orang lain yang sejak tadi udah diem itu ada di dalam bangunan itu. Setelah sampai di bangunan itu dengan etika khas orang Jepang, Makoto menyapa orang yang ada di balik pintu. Dan pas pintu terbuka menampilkan cewek dengan pakaian Miko yang kita sebut aja lah cewek Miko. Si cewek Miko menyapa Makoto dengan penuh hormat dan Makoto nanya siapa si cewek Miko. Yang dijawab kalau dia adalah pelayan kuil Tsukuyomi dan sekarang dia diperintahkan buat melayani Makoto. Setelah itu cerita berpindah ke Makoto dan ketiga servannya yang lagi disuguhi teh sama si cewek Miko. Makoto nanya apa benar si cewek Miko itu disuruh buat melayani dia. Dan bukannya ngejawab, si cewek Miko malah menyebutkan ketiga kuil yang tadi mereka singgahi dan juga nama dewa dari setiap kuil-kuil itu. Dan hal itu bikin Makoto beserta ketiga servannya jadi waspada karena ya yang tahu Makoto ketemu sama 3 dewa itu cuma warga Asora doang.
Dan abis itu Makoto sama si cewek Miko mulai ngobrol. Tapi di tengah obrolan mereka, cewek Miko itu bilang kalau dia nggak suka diperlakukan formal. Dia pengen Makoto memperlakukan dia biasa aja gitu, sama kayak apa yang Makoto lakuin ke semua servannya. Tapi Makoto bilang kalau dia nggak bisa, karena ya hubungan tuan pelayan mereka itu terlalu mendadak. Sedangkan Tomoe dan Mio mereka malah ngomel ke cewek Miko itu karena si cewek Miko dateng gak diundang, udah kayak jalangkung, terus juga nggak ngenalin diri, tapi malah minta diperlakukan kayak mereka. Ya jelas lah, Tomoe sama Mio kesel. Tapi omelannya Tomoe sama Mio itu dibalas sama si cewek Miko yang bilang kalau dia punya banyak nama dari mantan masternya. Tapi itu semua udah dia buang, dan kalau Makoto mau ngasih dia nama, maka itu suatu berkah bagi dia. Setelah itu Makoto nanya apa mungkin kalau sekarang mereka itu ngebuat kontrak master servant. Dan alasan Makoto pengen ngebuat kontrak sama si cewek Miko karena ya si cewek Miko adalah pelayan dewa yang dikirimkan 3 dewa buat melayani dia. Jadi nggak ada salahnya ngebuat kontrak master servant ke cewek Miko. Tapi Tomoe menentangnya dan bilang kalau si cewek Miko itu harus membuktikan kalau dia nggak bakal mengkhianati Makoto. Dan si cewek Miko juga harus bersedia ingatannya dibaca sama Tomoe. Tapi cewek Miko bilang kalau Tomoe nggak bakal bisa membaca ingatannya karena dia itu suatu objek, bukan subjek. Jadi Tomoe nggak bakal bisa membaca ingatannya. Karena ya Tomoe cuma bisa membaca ingatan sebuah subjek, bukan ngebaca ingatan sebuah objek. Dan si cewek Miko juga bilang lagi kalau ada hal yang bisa dia lakuin buat jadi bukti, maka dia bersedia untuk melakukannya. Dan ternyata bukan cuma Tomoe doang yang menentang si cewek Miko itu jadi servannya Makoto. Mio juga menentang kalau Makoto ngebuat kontrak sama si cewek Miko. Tapi si cewek Miko bilang kalau dia udah tahu semua rencananya Makoto buat ngelawan Dewi Bak. Dan kalau Makoto ngebuat kontrak sama si cewek Miko, itu bakal jadi tambahan kekuatan buat ngelawan Dewi Bak. Dan Makoto setuju sama apa yang diomongin si cewek Miko. Soalnya Tomoe, Mio, dan Shiki itu nggak bakal bisa berpartisipasi langsung buat ngelawan Dewi Bak. Karena mereka itu berasal dari dunianya Dewi Bak. Tapi beda sama si cewek Miko yang sama kayak Makoto, yaitu berasal dari dunia lain. Dan dengan mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Makoto setuju buat melakukan kontrak master servant sama si cewek Miko. Setelah itu Shiki yang dari tadi diem doang ngomong kalau dia ngerasa tempat mereka lagi ngeteh sekarang itu ngerahin tatapannya ke dia. Dan Shiki minta penjelasan ke cewek Miko apa yang sebenarnya terjadi. Si cewek Miko bilang kalau dia suka dalam artian romantis ya sama cowok modelan kayak Shiki yang pinter dan punya sisi imut gitulah. Tapi dengan tegas Shiki langsung nolak si cewek Miko. Setelah itu Tomoe meminta Makoto buat nanyain tentang Jepang modern ke si cewek Miko yang disetujui sama Makoto. Karena ya dia tahu gitu Tomoe, Mio, dan Shiki masih belum percaya sama si cewek Miko. Abis itu Makoto nanyain tentang Jepang modern ke cewek Miko. Dan semua pertanyaan Makoto bisa langsung dijawab sama si cewek Miko. Dan Makoto bilang nggak ada alasan lagi gitu buat meragukan si cewek Miko karena dia bisa menjawab semua pertanyaan Makoto termasuk tentang kehidupan pribadinya sewaktu dia tinggal di Jepang. Habis itu Tomoe bilang kalau si cewek Miko harus melakukan tradisi dulu gitu sebelum jadi servannya Makoto, yaitu si cewek Miko harus gelut sama Makoto seperti apa yang dilakukan Tomoe, Mio, sama Shiki. Dan setelah itu cerita berpindah ke luar bangunan di mana Makoto dan si cewek Miko udah siap buat gelut. Makoto telah mengaktifkan manusia sihirnya, sedangkan si cewek Miko telah mempersiapkan 1 katana, 1 kodachi, dan 1 naginata. Setelah itu serangan pertama dibuka sama si cewek Miko yang dalam hitungan detik udah nyerang Makoto di berbagai sisi. Dan itu bikin Makoto cukup terkejut karena ya kecepatan yang dimiliki si cewek Miko itu berada di atasnya Hibiki. Tapi bukan cuma itu doang yang bikin Makoto kaget karena ya setiap serangannya si cewek Miko juga dilapisi sihir. Yang menandakan kalau kecepatan si cewek Miko itu bukan berasal dari sihir, melainkan emang murni kecepatannya si cewek Miko ya melebihi Hibiki. Dan harus Makoto akui kalau si cewek Miko itu cukup jenius juga karena ya Makoto sama sekali nggak dikasih celah buat nyerang. Dan kalau Makoto maksa buat nembakin panahnya yang ada gitu kan, malah dia bisa kena panahnya sendiri. Soalnya serangan si cewek Miko itu berpusat ke arah dia. Ditambah kecepatannya yang kayak teleportasi itu makin ngebuat Makoto susah buat ngebidik si cewek Miko. Dan di tengah gelut mereka si cewek Miko bilang kalau dulu dia dipanggil Toda. Dan Makoto yang denger itu ngerasa nggak asing gitu sama nama Toda. Tapi dia nggak mau ambil pusing dan langsung nyebarin sihir api ke berbagai sisi. Dan pas Toda berhenti sesaat, Makoto langsung nembakin panah sihirnya. Tapi bukan panah sihir api.
Toda yang ngeliat itu cuma ketawa aja sambil bilang kalau Makoto nyerang dia pakai sihir api itu nggak bakal mempan, karena dia punya resistensi api yang sangat tinggi. Setelah itu Toda ngeluarin cambuk api dan nyerang Makoto lagi pakai cambuknya. Tomoe yang dari jauh ngeliat gelutnya Makoto ngelawan Toda berpikir kalau kekuatan Toda itu menyamai mereka atau menyamai para servannya Makoto. Sedangkan Mio dia berpikir Toda itu cuma mau ngetes Makoto dan para servannya doang. Sedangkan Shiki dia berpikir kalau Toda sejak awal tuh nggak tertarik ke Tomoe ataupun Mio. Toda cuma tertarik ke Makoto dan Shiki, yang ke arah Shiki lebih ke arah romantis ya. Apalagi Shiki bisa ngerasain gitu, sesekali Toda ngeliat dia atau mungkin ngelirik dia pas si Toda lagi nyerang. Setelah itu Toda ngebuat tornado angin dengan Makoto sebagai pusatnya dan ngarahin cambuk apinya ke tornado itu, yang ngebuat tornado itu berubah jadi tornado api. Tapi Makoto ngerobek tornado api itu pakai manusia sihirnya dan langsung nembakin tangan manusia sihirnya kayak rudal ke arah Toda, dan diikuti sama Toda yang juga nembakin semacam sihir cahaya gitulah. Dan pas sihir cahaya itu bersentuhan sama tangan manusia sihir Makoto, sihir itu berubah jadi sihir kegelapan yang ngebuat penglihatan Makoto jadi hitam pekat. Tapi walaupun Makoto nggak bisa ngeliat sama sekali, dia masih bisa nembakin beberapa panas sihir ke arah Toda. Karena ya dia bisa merasakan hawa kehadiran Toda make sakainya. Tapi semua panas sihirnya Makoto bisa ditangkis sama Toda. Dan setelah penglihatan Makoto normal lagi, dia langsung nembakin panas sihirnya dengan konsentrasi penuh ke arah Toda. Toda udah nyoba buat make sihir penghalang, tapi tetap tembus, dan akibat dari serangan Makoto, kaki Toda itu jadi putus. Setelah itu Makoto minta maaf dan bakal mengakhiri gelut mereka sekarang. Habis ngomong kayak gitu, Makoto langsung nembakin panas sihirnya ke bahu Toda. Dan itu mengakhiri gelut mereka karena Toda udah nggak bisa gelut lagi. Setelah itu Makoto nyembuhin Toda sambil nanya apa mereka bisa melakukan kunjungan ke pohon sakura yang ada di wilayah kuil. Yang dijawab sama Toda kalau semua pohon sakura yang ada di Asora itu punya Makoto. Jadi bebas lah mau diapain aja sama Makoto. Dan setelah itu cerita berpindah ke esok harinya, di mana penduduk Asora lagi pada mengunjungi kuil, serta Toda yang mulai mengakrabkan diri ke penduduk Asora. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke buat rangkuman kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, saran, pendapat, requestan, atau bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama rangkuman kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.